Judul khotbah hari ini adalah The Divine Nature. Memilih judul itu bukan untuk keren-kerenan atau sok-sokan. Ini keren ya pastor ya. Divine Nature itu apa? Terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah kodrat ilahi. Kalau kita nggak tahu signifikannya sebuah firman Tuhan, ya kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan khotbah yang disampaikan di gereja, itu tidak memberikan arti apa-apa. Kalau kita nggak bisa menangkap spirit behind the word, ya, seseorang kalau ngomong sesuatu, kadang-kadang dia ngomongnya sama, tapi kenapa dampaknya berbeda? Karena you catch the spirit behind the word. Saya percaya dalam firman Tuhan itu juga ada powernya, kuasanya di dalam firman Tuhan tersebut. Spesifik firman tertentu itu akan berbicara kepada kita, itu benar-benar bisa mengubah hidup kita ketika kita tahu di balik itu Roh Kudus sedang berbicara apa. Amin ya saudara ya. Meskipun ayatnya saudara sudah sering baca. Jadi judul ini dibuat bukan untuk keren-kerenan atau sok-sokan. Saya sudah merenungkan benar-benar, dan saya mau ucapkan happy belated Father's Day. Double blessing. Oke, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kadang kita berpikir ya, posisi seorang ayah itu sebenarnya ya sudah, karena dia lahir jadi anak saya punya tugas, saya punya tanggung jawab. Tapi saudara nggak pernah tahu, signifikan seorang ayah ketika dia mengajarkan sesuatu untuk anaknya ketika anaknya masih kecil, masih muda, itulah yang dia pegang sampai mereka tua nanti. Saya berdiri di sini, memenuhi panggilan sebagai seorang pastor, dan mau berkhotbah, karena dikonfirmasi oleh beberapa ayah. Saya pribadi nggak mau. Saya nggak suka pelayanan. Itu saya. Tapi itu nggak bisa menyimpang dalam hidup saya. Saya sudah coba untuk menyimpang. Sampai usia saya tahun ini 48, dimulai dari usia 20-an. Saya nggak bisa menyimpang. Meskipun saya belajar nakal, meskipun saya belajar untuk menghindari panggilan, karena saya lebih suka untuk menjalani apa yang saya sukai. Tapi saya nggak bisa menyimpang. Dan hari ini, saya bisa katakan saya tidak menyesal. Oke. Jadi pesan saya untuk para ayah, jangan melihat posisimu itu sebuah posisi yang kebetulan. Amin, saudara. Saudara diposisikan, tidak semua orang punya kesempatan untuk menjadi ayah. Semua orang bisa punya anak, tetapi tidak semua orang bisa punya peluang untuk benar-benar menjadi ayah bagi anak-anaknya. Kalau saudara punya peluang itu, maka puji Tuhan saudara. Didiklah anakmu pada saat mereka selagi muda, karena sampai hari tua mereka tidak menyimpang dari jalan itu. Ajarkan mereka firman Tuhan, karena itu yang patut bagi mereka. Mereka nggak patut mengambil nilai-nilai dari dunia, karena dunia ini sudah menjadi dunia yang jatuh, Bapak Ibu. Porsi makanan buat anak-anakmu bukan lagi dari dunia ini, amin. Porsi makanan dari identitas mereka sebagai anak Tuhan adalah firman Tuhan. Ajarkanlah firman Tuhan pada anak-anakmu. The divine nature itu pilihan untuk khotbah hari ini. Kalau saudara paham betul, ya, saya mau sampaikan, kodrat ilahi tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali orang percaya. Ketika orang tidak memiliki divine nature atau kodrat ilahi, sebenarnya dia sudah mati meskipun dia masih hidup. Tapi ketika orang memiliki kodrat ilahi, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Amin, saudara. Karena itu esensi dari lahir baru. Tidak ada esensi lain daripada kehidupan baru yang kita miliki. Kita sekedar menjadi orang, kita bukan dipanggil untuk percaya pada Kristus, hanya sekedar untuk menjadi orang Kristen.
kemudian memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang yang belum percaya. Bukan. Tapi saudara ditakdirkan ya untuk menjadi orang percaya supaya saudara juga membawa divine nature, kodrat ilahi itu. Karena saudara bukan lagi berasal dari dunia ini. Amin, saudara? Memang saudara masih ada di dunia, tapi bukan lagi berasal dari dunia ini lagi. Oke, ayat berikutnya. Kenapa seorang bapa itu penting sekali? Ayat berikutnya 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Banyak orang bisa jadi guru, ngajarin firman Tuhan, ya, Bible study, siapapun bisa. Saudara cukup belajar teologi, ya, saudara kupas aja pakai ChatGPT, semua saudara bisa jelaskan. Tapi punyakah Bapa? Apakah saudara punya Bapa? Para rasul itu, seperti Paulus dan Timotius, itu adalah bapa dan anak, saudara. Mereka bukan bapa dan anak karena jasmani, tapi mereka bapa dan anak karena rohani. Secara ilahi, mereka itu memang menjadi seorang bapa bagi anaknya. Jadi Timotius itu disebut sebagai anaknya yang sah dalam iman. Ya. Amin, saudara. Mengapa saya tidak pernah melihat seorang pastor itu adalah seorang pendeta biasa yang ngajarin kita firman Tuhan, yang ngajarin kita khotbah untuk kita dengarkan setiap minggu, bukan. Tetapi saya melihat mereka itu jauh lebih dari itu, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara, permintaan saya, mulailah hari ini melihat figur pastor Anda menjadi figur ayah juga bagi saudara. Di AGF itu banyak sekali anak-anak muda. Latar belakang mereka itu berbeda-beda. Saya tidak tahu kehidupan mereka itu sometimes mereka melalui kehidupan yang sangat keras. Yang bahkan terbayang pun nggak pernah, saudara. Yang kelahirannya pun mungkin tidak diharapkan. Yang setelah lahir pun mungkin ditinggalkan begitu saja. Yang sampai anaknya pun kalau dibayangkan ayahnya wajahnya kayak apapun tidak ada. Nggak pernah ketemu. Ada yang mungkin dipertemukan setelah udah dewasa, gimana rasanya itu feelingnya? Mereka melewati kehidupan seperti itu. Kalau gereja itu ditempatkan menjadi rumah bagi mereka, tidak ada figur ayah yang mereka bisa lihat, maka fungsi gereja itu apa? Menjadi komunitas aja. Dan komunitas itu, mohon maaf, tidak harus di gereja, bukan? Di luar sana ada komunitas yang bisa menerima mereka apa adanya. Tinggal dikumpulin aja. Anak-anak korban dari, ditelantarkan orang tua. Berkumpul jadi satu, jadi komunitas juga. Tapi apakah mereka punya kesempatan untuk dibapai, saudara? Kecil kemungkinan bagi mereka. Saya sudah melihat banyak sekali keluarga yang tidak punya figur ayah yang benar. Akhirnya sulit sekali bagi anak itu untuk bertumbuh selayaknya orang yang diharap. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan. Saya juga bukan berasal dari keluarga yang cukup harmonis, tapi saya jarang testimoni. Saya jarang menjelaskan saya berasal dari keluarga seperti apa. Ya. Ayah saya secara jasmani itu adalah orang yang sangat keras. Kalau saudara melihat saya keras, ya orang tua saya rasa 10 kali lipat lebih keras dari saya, ya. Keras sekali. Meninggal di usia 49, ayah saya. Hari ini saya sudah umur 48. Saya sekarang baru sadar, ternyata papa saya meninggal itu sangat muda sekali. Kalau begitu saya tidak punya figur ayah dong, tidak. Karena saya itu anak Allah, saya anak Tuhan, saya punya banyak bapa. Tidak seperti firman Tuhan ini, banyak guru tapi sedikit bapa. Saya punya bapa. Saya mengenali bapa rohani saya tahu bapa rohani saya yang pertama namanya Ayong Sutopo. Pada saat saya itu saya kenal dia di kampung halaman saya, tempat saya lahir ya.
Waktu saya mau menikah, saya bilang Om, saya panggilnya Om ya waktu itu. Om, mau married tapi nggak punya duit Om. Tapi udah clear ya, jelas itu memang calon istri yang benar sudah dikonfirmasi oleh setidaknya 2 orang pada saat itu. Dan udah jelas itu. Waktunya, timingnya pun sudah tepat. Keraguannya yang tidak tepat. Yang tidak pada tempatnya hanya keraguan. Om bilang, nggak apa-apa, renovasi rumah simple. Kita kerjain bareng-bareng saja. Dia beli cat, kita berdua ngecat rumah. Ya, supaya mempersiapkan istri saya masuk ke dalam rumah itu gitu. Kita sangat sederhana. Saudara jangan bicara pastor nggak pernah susah. Saudara juga nggak kenal saya. Ya. Jadi kalau saya ngomong ke depan saya jarang testimoni karena itu sudah lewat, Bapak Ibu. Itu nggak menjadi satu patokan lagi dalam hidup kita. Kalau saya bilang saudara punya harapan, maka benar itu adalah ada harapan. Ya. Semua orang bisa mendidik, bisa mengajar, bisa ngerti banyak, kemudian ngajar gitu, jadi guru atau pendidik. Tetapi yang menjadi bapak tidak banyak. Saya harap bapak-bapak di sini bisa menjadi bapak-bapak seperti itu, amin. Ya, mulai sekarang jangan lagi lihat diri saudara sebagai bapak secara jasmani, tapi saudara juga harus menjadi bapak secara rohani bagi anak-anakmu. Satu ayat yang sangat signifikan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Saudara percaya itu, amin? Jadi firman Tuhan yang jadi manusia, kita kenal sebagai Yesus, itu manusia 100%. Pada saat dia jadi manusia, dia berdoa kepada Bapa. Jadi firman jadi manusia, Tuhan itu tetap Bapa, firmannya jadi manusia, dan manusia itu berdoa kepada Bapa. Saudara tahu maksudnya. Dan Yesus tidak pernah kembali ke Bapa itu sia-sia. Amin. Ternyata Yesaya 55 ayat 11 bukan bicara tentang firman Tuhan itu nggak akan sia-sia. Jadi lu omongin aja, perkatakan aja firman Tuhan, pasti tidak sia-sia, bukan. Tapi Bapa mengirim anaknya, firman jadi manusia, dan anaknya tersebut tidak pernah pulang kepada duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu dengan sia-sia. Tidak pernah. Amin, saudara? Oleh sebab itu, saudara tidak mungkin mengenal Bapa tanpa melalui anak. Di sini ada anak saya ya, Ken ya. Ken berdiri kan. Berdiri sebentar ya. Berdiri aja. Ini adalah firman saya. Ya. Dan dia anak saya. Saudara tidak pernah benar-benar mengenal saya kalau tidak kenal Ken. Karena dia yang paling tahu siapa saya. Saudara jangan pikir ngelihat saya, kenalan sama saya, sudah tahu tentang saya, nggak mungkin. Yang paling tahu itu anak saya sendiri. Jadi saudara lihatlah anak kita sebagai hasil dari ucapan kita. Dan mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Artinya anak kita itu, ini saya profesi ya, anak-anak kita itu tidak akan pernah sia-sia hidupnya dan tidak akan pernah gagal. Kalau kita ucapkan, ini saksi. Setiap kali anak saya waktu masih kecil pun saya bilang, saya doa, saya tumpang tangan kepada kepala mereka, ada Kelly juga. Saya bilang, apa yang dunia katakan sulit, tidak ada yang sulit bagi engkau. Karena engkau memiliki Tuhan Allah yang menyertai engkau selama-lamanya, yang mampu melakukan apapun yang di luar pikiran manusia. Amin. Dan itu terjadi dalam hidup dia, dan ini tidak akan pernah sia-sia dan gagal. Thank you, Ken. Seorang bapak punya privilege untuk memperkatakan apapun kepada anak-anaknya. Jadi apa yang kita perkatakan kepada anak kita? Dasar anak tidak tahu diri. Balik ke dia. Kan itu kan firman. Omongan mulut kita. Kalau kita punya firman atau omongan kita, itu benar-benar serius turunkan kepada anak kita, hidup mereka terbentuk dari sana.
Anak saya, kita banyak ngurusin keluarga orang. Kemarin kami baru dari rumah sakit. Cici dari istri saya kan punya mertua. Jadi itu apa saya panggil? Besan ya. Besan perempuan meninggal dunia kemarin. Kita diterpa banyak kasus begitu. Kami kemarin sebenarnya santai. Malah bawa ipar anak yang meninggal ini makan siang bareng kami itu. Kemarin hari Sabtu. Saya ajak mereka makan gitu. Tapi hebatnya habis makan, selesai makan, dari rumah sakit nelpon dan kita tiba-tiba run ke sana, lari di sana, udah meninggal. Kita tiba-tiba sudah harus menghibur mereka semua. Kasus-kasus begini, saudara, kita ada di tengah-tengah situasi sulit seperti itu terlalu sering, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk melakukan itu. Saya bicara kepada anak-anak saya dan istri saya, bahwa hidup kita ini seperti display yang tidak bisa kita berkelit. Orang bisa lihat segampang itu. Jadi kalau orang bilang, ngapain postingan-postingan seperti keluarga kalian? Anak saya pernah disoal postingannya itu, apa keluarga kalian tuh benar-benar happy seperti itu? Anak saya mengkonfirmasi, kalau kamu tanya begitu salah ya. Kenapa? Karena kami jauh lebih happy dari yang kami posting. Kenapa? Karena postingan cuma bisa bicara satu foto. Tapi hidup kami ini kan jalan yang kami yang rasakan, kami yang tahu. Jadi kalau orang bilang hidup tidak seindah postingan, tapi hidup kami lebih indah dari postingan kami. Karena kami nggak bisa posting, kami nggak bisa posting full ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa saya bilang display? Agar orang bisa ngelihat, ternyata stigma yang ada dalam keluarga-keluarga di dunia ini bisa patah sendiri. Karena hidup saudara adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Makanya saya bilang kalau sebenarnya beritakan Injil itu bukan hal yang sulit. Saudara hidup saja. Ada peluang bicara saja. Ya sudah, saudara sedang memberitakan Injil. Saudara tidak bisa dikader menjadi penginjil dengan menguasai sales talk. Ini skripnya. Ayo role play. Kayak agent asuransi. Nggak bisa. Saudara polakan kemudian ditanya sama leadernya, supervisornya, sudah ngomong Injil berapa orang satu hari? Berapa yang closing? Kalau misalnya closingnya masih sedikit ya, tante closingnya lebih banyak, kita panggil tante bicara supaya ngajarin yang closing rasionya rendah. Itu jualan produk, saudara. Keselamatan bukanlah sebuah produk. Keselamatan adalah sesuatu yang Tuhan ingin diterima oleh semua orang. Tetapi Tuhan tidak akan memaksa orang-orang untuk menerima, sekalipun hal itu adalah hal yang terbaik ya. Karena kalau dia main paksa, dia bukan Tuhan lagi, saudara. Ya, saya akan masuk divine nature, karena yang ini bukan divine nature. Saya mau kasih konteks bahwa ayah atau bapa secara rohani itu adalah posisi paling strategis untuk mewariskan legacy yang namanya kodrat ilahi itu. Dan tidak ada alasan bagi saudara untuk saudara berkata, pastor saya nggak punya figur ayah. Saudara dengan masuk ke gereja saja, menjadi anak dalam sebuah gereja, saudara tidak akan punya persoalan itu. Anak-anak Tuhan tidak diberi kesempatan untuk menjadi generasi tanpa ayah. Karena Tuhan sendiri pun sudah memperkenalkan dirinya sebagai seorang bapa. Siapa yang perkenalkan Tuhan sebagai bapa? Yesus. Siapa yang berhak panggil Tuhan sebagai bapa? Yesus. Tidak ada orang yang berhak panggil Tuhan sebagai bapa kecuali pribadi Yesus. Dan hanya Yesus satu-satunya yang memperkenalkan Tuhan, pencipta langit dan bumi, sebagai bapa. Tapi orang tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi ini sekali lagi bukan tentang agama. Saya percaya agama tidak bisa selamatkan manusia. Kalau agama mengajarkan jalan keselamatan, saya tidak khawatir sama agama itu. Saya khawatir sama engkau menjalaninya itu. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tuhan Yesus bukan datang ke dunia menunjukkan jalan, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi jalan bagimu. Karena dia tahu engkau tidak sanggup menjalaninya. Setelah kita masuk ke sana, saudara akan melihat kehidupan kita itu bukan tentang diri kita saja. Kalau tentang diri kita saja, maka itulah yang terjadi dalam hidup orang percaya. Bergumul, selesai hal yang satu, muncul hal kedua. Bergumul, didoakan, dilayani, dilepaskan. Kemudian jatuh lagi ke masalah berikutnya. Itu saja, karena hidup kita untuk kita saja. Jadi datang ke gereja juga tujuannya adalah untuk minta kesembuhan, minta diberkati, minta apa semua, konseling semua ya. Itu tidak masalah, saudara. Karena tugas seorang bapak memang mendengarkan anaknya. Oke, tetapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah seorang anak dalam rumah itu menjadi dewasa dan kemudian dia bisa menerima lagi dan menjadi bapak lagi bagi anak-anak mereka. Itu namanya pertumbuhan. Bayangkan, dari siapa saya belajar, by the way saya belum reveal atau spill nama bapak rohani saya yang kedua yang meninggal itu ya. Namanya Cyrus Gomez. Kalau saudara ikut Instagram saya, pasti saya tahu ya saya posting ya. Cuman ada orang yang gagal, tidak baca caption. Saya sengaja taruh yang in memorial itu di slide terakhir. Slide pertamanya itu adalah foto saya ngambil udang rebus. Satu piring gede gitu, berdua sama beliau. Ada teman saya yang komen, apa bisa habis berdua? Itu kan postingan captionnya berduka. Ya kalau saudara ikut itu Cyrus Gomez ya. Beliau keturunan India, orang Malaysia ya. Dia menikah sama orang Jakarta, Chinese Jakarta. Dan sering bolak-balik, sayang sekali saya nggak ketemu dia. Padahal saya juga udah di sini, beliau juga sering bolak-balik, tapi memang sibuk sekali ya trafiknya. Dia selalu datang dan pergi itu cepat sekali gitu. Dan memberi dampak kepada banyak sekali ya orang-orang di sana. Ibadah penghiburannya itu memang agak beda, saudara. Saya saksikan di live Facebook mereka. Saya geleng-geleng memang. Ini pastor bukan pastor biasa ya. Setiap anak rohani dia bicara, itu seperti kita melihat dianya yang bicara. Dari beliaulah saya belajar, saya punya hati, dan saya bayangkan gereja kita itu nggak ada jemaatnya, semua level pastor di sini. Coba bayangkan, bisa nggak bayangkan? Semua levelnya pastor. Maksudnya apa? Maksudnya bukan datang untuk dilayani, tetapi datang berkumpul celebration, kemudian keluar pergi, itu melayani di luar. Saudara pasti ketemu orang-orang yang keluarganya berantakan, ya, ada yang lagi sakit, ada pergumulan, saudara tahu itu peluang memberitakan Injil. Saudara gerak tanpa disuruh. Saudara gerak tanpa nunggu Pastor Yudi. Pastor Yudi, saya mau ketemukan pastor, ada teman saya lagi sakit, atau Pastor Gaf, bisa nggak temenin? Awal-awal oke. Tapi saudara tahu bahwa panggilan saudara itu lebih dari yang saudara tahu. By the way, House of Healing, kalau ada orang sembuh, itu power Tuhan punya. Itu divine power. Bukan punya Pastor Yudi. Itu punya Tuhan. Kalau saudara punya pikiran, saudara harus bawa Pastor Yudi baru bisa, saudara sudah salah paham. Seolah-olah itu kuasa melekat pada Pastor Yudi. Kalau saudara tahu kuasa itu punya Tuhan, divine power, maka you have the divine nature. Kita lihat 2 Petrus 1, ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi Simon Petrus menjelaskan bahwa mereka itu ada di dalam hubungan ilahi ya saudara. Hubungan ilahi karena Kristus Yesus. Ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kuasa ilahi itu apa? Divine power. His divine power has given us everything. Everything we need. For apa? For a godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Artinya,
kalau terjemahan bahasa Indonesianya, karena kuasa ilahinya, karena divine power-nya telah menganugerahkan kepada kita semua hal yang berguna, yang perlu, yang kita perlukan, semua yang kita perlukan, kita butuhkan untuk kehidupan rohani, atau kalau di sini hidup yang saleh. Dari mana? Dari pengenalan kita akan Dia. Siapa itu Dia? Yesus. Yang telah memanggil kita, yang panggil juga Dia, bukan kita, saudara. Jadi jangan bangga, saudara tiba-tiba menyadari saya butuh Tuhan. Itu panggilan yang initiate itu Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba merasa ada dorongan kayak, saya mau datang ke gereja, even itu pun tidak bisa lahir dari saudara. Saudara paham nggak? Tapi kalau yang nakal-nakal, yang nggak berguna, yang sia-sia, nggak mungkin Tuhan yang stimulate. Saudara yang punya inisiatif sendiri, cuman saudara iyain gitu loh. Tapi seorang yang memiliki kodrat ilahi, saudara, sebenarnya panggilan itu yang berasal dari Tuhan, kita bisa responi dengan nyaman kok sebenarnya. Justru orang yang punya divine nature, itu sulit untuk menyimpang, saudara. Ini rahasianya. Kalau saudara pengen memiliki anak cucu yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, simple sebenarnya. Saudara ajari mereka mengenal Kristus. Amin. Ketika mereka mengenal Kristus, dari beliaulah, dari Cyrus Gomez itu ya, istri saya itu dan saya belajar. Jangan remehkan parenting, kata dia gitu. Kalau kamu melakukan parenting ke anak, itu sama dengan kamu parenting 2 generasi. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya kamu ngajarin mereka dan mereka akan teruskan kepada anak mereka nantinya. Otomatis apa yang kamu sedang didik itu akan jadi patokan untuk mereka nanti kelak mendidik anak mereka lagi. Jadi kamu lihat yang kamu didik sebenarnya 2 generasi. Selalu punya dimensi yang melebihi dari apa yang kita ngelihat di depan mata, saudara. Dan saya yakin divine nature tersebut rasanya sudah melekat ke saya pribadi, sehingga itu sebuah pattern yang sudah alamiah bagi saya. Kalau bicara, selalu bicaranya itu melampaui yang dia butuh hari ini. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat orang ada masalah dalam konseling atau apapun itu, kita tidak menjawab dengan simple, saya butuh uang, saya butuh ini, saya butuh itu. Kasih aja, langsung selesai. Enggak. Kayak kemarin, orang sakit, butuh kesembuhan kan? Saya kok bisa nanya ya? Alamiah ini, saudara. Bukan dari saya. Saya kok bisa nanya kalau sudah sembuh mau apa? Mau ngapain kalau sudah sembuh? Seolah-olah jauh melebihi kesembuhan itu sendiri, dia itu hidup untuk apa gitu. Itu nature, alamiah, saya nggak buat-buat. Tiba-tiba nanyanya begitu. Dan orang itu kan berpikir ya, betul juga ya. Mereka cuma di tahap kalau sembuh tidak nyusahin orang, tahapnya itu aja. Tapi kalau dia setelah sembuh, dia mau ngapain, jelas banget, kesembuhan itu jadi bernilai. Tapi kalau kesembuhan hanya sekedar supaya tidak repotin anak, pengen sembuh karena tidak mau repotin anak, terus anak bilang, kami nggak direpotin kok, ya sudah nggak usah sembuh. Karena cuman itu kan alasannya mau sembuh supaya tidak ngerepotin anak. Anak bilang nggak repot kok, ya sudah nggak usah sembuh berarti. Jadi saudara, kalau orang-orang hebat di dalam Kristus, mereka dipanggil pulang ke rumah Bapa di usia yang begitu muda, bagi saya itu tugas mereka sudah selesai. Ya, ekspresi dalam panggilan itu tidak semua sesuai harapanmu. Bukankah dalam Anda menjalani hidup juga kerja semua, saudara juga lakukan tidak sesuai harapan, bukan? Tapi kenapa saudara jalankan? Kenapa untuk panggilan saudara banyak hitungan? Enggak lah, nanti saya dibenci orang. Coba di kerjaan, dibenci orang juga dikerjain. Betul enggak? Resikonya ini itu juga dikerjain. Coba lihat koruptor ya. Ada resiko enggak? Ada, tapi dia lakuin juga. Cak Lontong bilang ya, koruptor itu setingkat lebih tinggi dari pejabat levelnya. Wah, gimana ceritanya? Iya dong, dia harus mulai dari jadi pejabat dulu. Katanya Cak Lontong.
Ini pejabat bisa swasta, bisa bisa non swasta juga gitu kan. Namanya pejabat. Pejabat dulu, oke? Sudah jadi pejabat, korupsi dulu, korupsi. Nah, korupsi ya harus ketahuan. Karena kalau udah ketahuan baru jadi koruptor. Kalau belum ketahuan masih pejabat. Dipikir-pikir betul juga ya. Jadi saudara, nature kita sebenarnya waktu kita masuk dalam panggilan itu bukan apakah kamu mampu, apakah kamu bisa, bukan. Itu bicara tentang apa kamu mau gitu loh. Tetap Tuhan tidak akan paksa. Saya ngalamin sendiri, Tuhan tidak akan pernah paksa. Jangankan Tuhan, saya waktu jalani Agape Grace Family itu, saya menyerah kok. Pastor Paul, dengan hormat saya letakkan jabatan saya nggak mau lagi. Dia ngelihat saya sebebal itu udah. Nggak mungkin dia paksa. Pastor Paulnya bilang, oke, kamu istirahat aja. Pastor Paul aja izinkan saya istirahat. Bapak rohani saya aja tidak paksa saya. Saya yakin Tuhan tidak akan paksa saudara. Cuman kalau saudara bebal kayak saya, menghabiskan waktu saja saudara. Kita lanjut dulu. Ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Promise-nya itu berharga dan sangat besar. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Through this, He has given us His very great and precious promises. So that through them, you may participate in the divine nature. Jadi divine power resulting divine nature untuk saudara. Amin. Dan melalui semua janji Dia yang luar biasa, yang berharga itu. Sehingga melalui itu semua, kita itu bisa berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Having escaped, terluputkan the corruption in the world. Dunia yang korup. Jadi, apa-apa yang sudah jatuh dari dunia ini, saudara luput dari sana. Amin. Apa-apa yang jatuh. Jadi bagaimana caranya kita tidak ikut hukum dunia, ikutlah hukum kodrat ilahi. Simple aja. Jadi makanya beberapa kali kalau saudara perhatikan dalam khotbah saya sebelum-sebelumnya pernah saya ngomong stop struggling kan. Berhenti bergumul. Kenapa? Saudara bergumul sebenarnya itu bukan solusi. Coba bergumul. Wah, aku tidak boleh begini, aku tidak boleh begini. Saudara bergumul terus, fokusnya itu tetap. Sebenarnya sudah ngerti sekarang di firman Tuhan. Kalau saudara fokus divine power, Dia memberikan janjinya yang luar biasa dan berharga, semua yang dibutuhkan untuk kita punya hidup rohani itu sudah dianugerahkan. Maka bagian kita adalah participate in the divine nature. Dan dengan jalan demikian kita luput. Jadi yang ini nggak usah digumulin. Kita luput sendiri, amin saudara. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi gini ya, ini kan iman tuh. Iman ya, udah ada iman kan, tambah apa? Kebajikan. Kalau sudah ada kebajikan apalagi katanya. Dan kepada kebajikan, ini kan kebajikan, tambah lagi pengetahuan. Tambah terus, tumpuk ya. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Tapi tadi kan hidup yang saleh. Powernya dari Dia, divine power. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Baru dia universal jadinya. Saudara, iman saudara, riset akhirnya adalah kasih kepada semua orang loh. Saudara mungkin pikir keselamatan ya antar saya dan Tuhan. Tuhan selamatkan saya, nanti saya mati, saya masuk surga. Saya. Padahal kalau ditambahkan semua, saudara bisa kasih akan semua orang. Amin saudara? Kalau mengerucut, kasih akan semua orang, kasih akan saudara-saudara. Terus turun iman. Betul ya? Layer by layer itu semua.
Dan itu semua Tuhan sudah siapkan kok. Kita menghidupi ini bukan dengan pergumulan, saudara. Jadi jangan selalu taruh pikiran, berbuat baik itu susah, berbuat jahat itu gampang. Tidak, itu tipuan iblis. Ya kan? Baca firman Tuhan itu ngantuk, scrolling TikTok. Itu saya bilang kalau baca firman Tuhan ngantuk, scrolling TikTok pun ngantuk, saudara. Sama aja. Oke, ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, bayangkan tadi ya kepada iman, kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya, sampai kasih akan semua orang itu. Sebab apabila semua itu katanya, ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, bicara buta dan picik bukan nanti masuk neraka, bukan. Tapi kita jadi nggak bisa apa-apa gitu. Divine nature tidak manifesting. Anak-anak Tuhan semuanya anak Tuhan. Dosanya dihapuskan, sudah. Tapi kenapa yang manifestasi keluar itu orang-orang tertentu beda dibandingkan dengan orang-orang tertentu lagi gitu. Sama-sama anak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 dan terakhir, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Seminggu ini memang firman Tuhan ini saya renungkan terus gitu ya. Dan saya merasa ada dimensi-dimensi tertentu yang Tuhan ingin bangkitkan dari jemaat kita di tempat ini. Melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari berbagai dimensi, saudara. Saudara tidak akan lagi mencari sesuatu yang saudara butuh saja dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu terlalu kaya untuk kita ambil satu sisi. Padahal firman Tuhan itu kaya sekali, mulia sekali, berharga sekali. Dan itu semua dianugerahkan kepada kita. Oleh pengenalan kita akan Kristus yang adalah firman. Firman jadi manusia itu Kristus. Kalau kita mau mengenal Kristus, mustahil tidak lewat firman, saudara. Saudara nggak mungkin mengenal Kristus melalui khotbah. Nggak mungkin. Bagaimana kalau khotbahnya tidak ada firman Tuhannya? Nggak mungkin, saudara. Khotbah-khotbah tertentu tentu bisa membangun kita, karena khotbah itu di dalamnya ada firman Tuhan. Betul, tetapi saya melihat banyak loh khotbah yang tidak ada firman Tuhannya. Pendeta ngomong di depan itu tidak ada beda sama motivator, ada loh. Firman itu hanya pelengkap, saudara. Firman Tuhan itu hanya pelengkap untuk meneguhkan apa yang dia pengen sampaikan gitu. Sebenarnya itu motivator dia. Dia nggak menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pendamping gitu loh. Dari Pastor Cyrus Gomez ini, dia yang menjelaskan ke saya bahwa Iskandar, ini bicara dimensi ya. Kamu baca firman, itu semua ada di sini sebenarnya. Jadi knowledge doang. Tapi ketika kamu ketemu orang, Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Karena kamu punya pengetahuan itu, Roh Kudus bisa gerakin kamu keluarin apa yang kamu sudah tahu itu, spesifik ngomongin ke orang itu. Tepat masuk, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Makanya si A, si B, si C, mungkin ngomongnya bisa beda. Tergantung Roh Kudus membawamu. Tapi firman Tuhan, coba kamu bayangkan, Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Firman Tuhan tidak ada nih di sini. Frustrasi sendiri. Jadi yang kata orang ngeroh itu, ngeroh. Oh ada saya melihat. Terus apa fungsinya? Nggak ada. Ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat. Nggak ada fungsi kan? Kayak dukun, ngelihat ini, di sana ada roh ini, ada malaikat, terus apa? Di sana ada malaikat, contoh lah ya. Saya melihat di sini dalam roh ada malaikat di sini. Fungsinya apa? Tapi kalau Tuhan spesifik ingin kamu sampaikan itu, silakan. Karena mungkin pada saat itu yang dibutuhkan. Mungkin next time saya akan sharing tentang apa itu davar, firman Tuhan. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah pulang sia-sia, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau udah keluar dari mulut Allah, pasti balik jadi itu. Amin. Dan itu namanya davar. Davar itu adalah proceeding word. Firman Tuhan yang akan mengerjakan itu menjadi kenyataan.
Kita harus belajar memperkatakan firman Tuhan yang adalah proceeding word. Firman Tuhan yang spesifik, diperkatakan kepada orang yang spesifik. Kita sedang create sesuatu. Jadi jangan ngelihat kalau misalnya Pastor Prince suka bilang, speak what you want to see. Pastor Paul juga bilang, speak what you want to see. Itu adalah memperkatakan firman Tuhan, proceeding word. Sampai itu jadi gitu. Karena yang menjadikan itu firman itu. Cuman kita bukan kayak motivator, pasti bisa, alam semesta mendukung. Tidak. Kamu pikir bisa, pasti bisa. Bukan, kita bukan sedang positive thinking. Kita sedang hidup dalam kebenaran firman, amin. Ini yang akan membuktikan perbedaan antara anak Tuhan dan motivator. Karena kalau di dunia mungkin orang lihat saya motivator juga. Tetapi kenapa bahasanya itu bisa berbeda? Karena motivasi itu hanya satu dimensi. Itu dimensi jiwa. Memuaskan pikiran kita yang tadinya lemas, ya, yang tadinya sudah tidak ada harapan, seolah-olah dia bukan dapat perkataan hidup ya. Bukan. Dia dapat kata-kata motivasi. Kamu lihat dia bisa, sama-sama makan nasi kan, pasti bisa juga kamu. Terus dia juga bangkitkan egonya, ya kan? Tarik nafas, buang nafas, oke? Oke, mari kita renungkan wajah istrimu. Ya, bayangkan wajah istrimu. Dia menunggumu untuk membuat keputusan. Sekian lama dia menunggu. Dia setia kepadamu. Apa yang kamu mau putuskan dalam hidupmu hari ini? Mari, perkatakan dalam hatimu. Semesta sedang mendengar. Dia akan mendukung mewujudkannya. Katakan, ayo, istriku minta maaf sama dia, katakan saja. Lepaskan, wah itu manifestasi juga, muntah-muntah. Terus dikatakan sebagai, kalau ada embel-embel Kristennya itu pelepasan. Dari Pastor Cyrus Gomez juga, saya ngerti, pelayanan pelepasan sesungguhnya adalah membawa masuk sang deliverer, yaitu Kristus. Nggak usah pikirin tentang manifestasi. Sang deliverer masuk ke dalam hidup orang itu akan terlepas sendiri. Selesai. Amin. Dari beliau juga saya tahu parenting yang sesungguhnya adalah membawa orang kepada parent yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Bapa kita. Ini semua kayak alamiah dalam hidup saya karena saya punya seorang Bapa. Sekali lagi saya ulangi, khotbah hari ini saya dedikasikan kepada para Bapak rohani saya.